Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Al-Falah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang penuh keberkahan ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tolabul ilmi. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah, dan semoga setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan apa yang menjadi cita-cita kita semua, baik cita-cita dunia maupun akhirat, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perjumpaan kita pada pagi hari ini akan membahas beberapa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Perlu diketahui sebenarnya kewajiban orang tua banyak ya. Sebenarnya kewajiban orang tua terhadap anak itu banyak. Tapi kenapa saya mengambil judul 3 kewajiban? Karena memang ini yang diambil dari kitab yang rutin kita baca, kitab Al-Jami'us Shaghir lil Imam As-Suyuti. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu memang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahkan dari mulai umur yang masih dini. Dan ini perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini hadis dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarilah, kata Nabi, anak-anak kalian atas 3 hal. Ajarilah, kata Nabi SAW, terhadap anak-anak kalian atas 3 hal. Berarti ini, mohon maaf,
perintahnya kepada orang tua, atau di atasnya orang tua, kakek ataupun nenek, atau orang yang menjadi kafilul yatim, ada anak yatim yang kemudian dititipkan kepada dia, maka dia juga termasuk orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengajarkan tiga hal. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbi nabiyikum. Ini pelajaran yang pertama yang diajarkan kepada anak-anak kita adalah cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penting ya Bapak Ibu, umat Islam itu disebut dengan ummatan wasatun, umat yang tengah-tengah. Ada Nasrani, atau di dalam Al-Quran biasanya disebut Nasoro. Ada juga Yahudi. Ini kalau Nasrani, nabinya dijadikan Tuhan, jadi berlebihan. Kalau Yahudi, ada juga yang bahkan nabi-nabinya dibunuh. Nah, jadi kalau Nasrani terlalu mengagungkan nabinya sehingga menjadikan nabi tersebut Tuhan, seorang Yahudi merendahkan, menghina nabinya, bahkan sampai dibunuh. Nah, kalau kita sebagai umat Islam tetap mencintai Nabi, memuliakan Nabi, asal tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, mengangkat derajat nabinya sampai kepada derajat Tuhan. Makanya pertama yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya harusnya yaitu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai yang ringan, Nabi Muhammad nasabnya misalkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, minimal segitu harus hafal. Kemudian ibundanya Sayyidah Aminah, kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik masa irhasot Nabi atau masa mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum adanya mukjizat itu ada yang namanya disebut dengan irhasot. Irhasot itu kelebihan, karomah, kemuliaan yang diberikan kepada seorang sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi nabi. Seperti hati Nabi dibersihkan oleh Allah. Kemudian Nabi ketika berjalan ini sebelum jadi Nabi itu selalu dinaungi oleh awan, selalu dinaungi oleh. Jadi sebelum jadi Nabi, bahkan masih anak-anak itu sudah dinaungi oleh awan. Kemudian Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dilindungi oleh Allah yang pada waktu itu zaman jahiliyah, tapi Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang bahkan tidak pantas. Jangan kata maksiat, ya, tidak pantas pun tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah Nabi ditidurkan oleh Allah supaya kemudian tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Itu namanya irhasat. Ada juga mukjizat. Ya, mukjizat, kalau mukjizat itu
Berarti setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, itu namanya mukjizat. Dan mukjizat Nabi itu banyak, sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Sebab Nabi Muhammad itu juluki Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi. Pasti mukjizatnya Rasul-Rasul yang sebelum Nabi itu pasti Nabi bisa, nggak mungkin nggak bisa. Pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa. Tapi di antara mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Di antara mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Bahkan sampai detik ini belum ada yang bisa menandingi mukjizat Al-Quran. Sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi apa Bapak Ibu mukjizat Al-Quran. Bahkan Allah menantang mana yang bisa ya, bikin surah ya, seperti Al-Quran. Buktinya sampai sekarang nggak ada yang bisa. Ya. Ya. Dan ketika Allah menantang siapapun yang ingin menandingi Al-Quran itu dengan mukjizat yang luar biasa. Pertama, tantangan Allah itu di dalam surah Al-Baqarah. Pertama, Allah menantang di dalam surah apa? Falyatu bisurati min mithli. Dan ketika Bapak Ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah menantang siapapun yang bisa mendatangkan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, itu bahasa Al-Quran seperti ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka datangkan satu surah saja. Sebelum suratul Baqarah ada berapa surah? Bapak-bapak ibu. Hanya ada satu. Maka bahasa Al-Quran datangkan satu saja. Berarti seperti surah apa? Al-Fatihah. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada yang bisa. Kemudian perintah yang kedua untuk mendatangkan surah ya, itu di dalam surah ke-11. Di dalam surah ke-11. Ya. Itu bahasa Al-Quran, bukan lagi pakai surah. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithli. Datangkan, kalau kalian masih ragu dengan Al-Quran, datangkan 10 surah seperti yang ada di dalam Al-Quran. Ini perintah ini di dalam surah Hud. Di dalam surah apa Bapak Ibu? Nah, sebelum surah Hud ada berapa surah? Ada 10. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, nah 10. Baru tantangan di dalam Al-Quran di dalam surah Hud. Kira-kira kebetulan atau memang mukjizat Al-Quran? Ya. Di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan datangkan satu saja. Kemudian di dalam surah Hud datangkan berapa? 10. Memang sebelum surah Hud itu ada 10 surah. Bahasa kita satu surah aja tidak ada yang mampu, apalagi sampai 10 surah. Dari Al-Baqarah sampai surah Yunus.
Kembali lagi, apa namanya, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari masa irhasat sampai kemudian masa mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mukjizat Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jari-jari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan yang sedikit, minuman yang sedikit, kemudian bisa diminum oleh ribuan para sahabat. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi badannya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Nabi badannya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Kemudian di antara mukjizat Nabi, Nabi sendiri mengatakan, hayati wa mamati khairul lakum. Hidupku dan matiku baik untuk kalian. Jadi Nabi Muhammad sampai sekarang sudah wafat, itu tetap kalau ada umatnya yang berbuat baik, Nabi memuji kepada Allah. Tapi kalau ada umatnya yang bermaksiat, Nabi beristighfar untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita lebih banyak sering membuat Nabi memuji kepada Allah atau membuat Nabi beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara mukjizat terbesar Nabi selain Al-Quran adalah Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam Al-Quran itu ada surah namanya Suratul Isra, juz 15. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini disebut dengan Isra. Ya, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa langit pertama sampai kemudian ke suatu tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari satu sisi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari budi pekerti, mungkin Bapak Ibu pernah baca, Allah itu tidak pernah memuji Nabi atas kecerdasannya, tidak pernah. Atau memuji Nabi keturunannya bangsawan, tidak. Yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah apa? Budi pekerti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul adalah suri tauladan yang baik. Di dalam ayat lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu punya sifat raufur rahim, ya, menyayangi, mengasihi, bahkan termasuk kepada lawan-lawan Nabi Muhammad itu bahkan pernah mengatakan sebaik-baik musuh atau sebaik-baik orang yang kita lawan adalah Muhammad bin Abdullah. Bahkan mereka, Bapak Ibu yang dulu memerangi Nabi, itu dulunya sering menitip amanah kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dijuluki apa? Al-Amin. Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Ini setelah jadi Nabi atau sebelum jadi Nabi? Sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad sudah dijuluki
Alamin. Kenapa saya cerita seperti ini? Biar kita cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.